yuni wa wal yu'in wal yu wal yuni harusnya wal yuni lan becik nyukupono sapa man al dhaifa ing wong kang apes wal yursyid lan becik nuduhono sapa man al ing wong kang sasar wal yuraddu wal yuraddu wal yurada lan becik jawab sapa man assalama ing salam alaman ing atase wong kang ing alaman ing atase wong badaahu kang ngawiti sapa man ing salam bihi maaf alaman badaahu bihi ing atase wong kang ngawiti sapa man ing salam wal yu'ti lan becik awe sapa man asaili ing wong kang jaluk-jaluk wal yakun lan becik ana sapa man fi jalsatihi ing dalem lungguhe man iku wakuron anteng fa inna dzalika mongko sak temene lungguh anteng iku ada iku ada luweh bisa narik ila ta'dhimihi maring ngagungake man wal i'tinai lan gateake li sya'nihi marang tingkahe man. Jadi ini satu bab singkat yang menerangkan mengenai masalah adab di majelis. Yang pertama, adab di majelis ala man ya'ti al-majalisa ayyabda'a al-hadirina bisalami. Adab di majelis itu yang pertama adalah hendaknya memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang telah hadir di majelis tersebut. Entah itu ada orangnya atau tidak, gitu. Entah itu ada orangnya atau tidak. Karena kalaupun majelis itu belum dimulai, kalaupun majelis itu memang sudah direncanakan dan dilalah kita sudah ada di sana dan di situ tidak ada orang, maka sesungguhnya malaikat itu sudah ada di situ. Sesungguhnya malaikat itu sudah ada di situ. Asalkan majelis tersebut merupakan majelis yang memang direncanakan untuk mendiskusikan hal-hal yang baik, maka sebenarnya malaikat itu sudah ada di situ. Dan kalaupun di situ sudah ada orang, maka kita hendaknya wajib alaman ya'ti al-majalis ayyabda al-hadirina bisalam. Wajib mendoakan orang-orang yang ada di majelis itu dengan mendoakan salam, mendoakan keselamatan. Karena mengapa? Karena semua yang ada di majelis, orang hadir di majelis, orang hadir di dalam sebuah perkumpulan, itu mesti berniat baik. Asalkan majelis tersebut memang ditujukan untuk hal-hal yang baik, itu mesti yang pertama adalah untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, disitulah mengapa ketika majelis tersebut berproses, kemudian terjadilah diskusi, terjadilah dinamika dan seterusnya itu, maka diharapkan juga ketika selesai dari majelis, maka setiap orang yang hadir di situ juga tetap mendapatkan keselamatan. Baik keselamatan secara zahiriyah maupun keselamatan secara batiniyah. Karena tidak mungkin tidak yang namanya majelis itu selalu menimbulkan yang namanya perdebatan atau menimbulkan suatu perbedaan pendapat. Dan inilah sebuah tata krama di majelis. Mengapa kok kita harus uluk salam atau mengucapkan salam itu? Bahwa harapannya ketika setelah terjadi perdebatan, ketika setelah terjadi perselisihan pendapat atau dalam proses mencari sebuah solusi gitu. Walaupun di situ hawanya panas itu atau terjadi apapun lah dinamika yang ada dalam sebuah majelis, maka ketika setelah kita selesai dari majelis tersebut, kita juga tetap selamat. Selamat apanya ya? Selamat zahiriyah dan batiniyah. Ya selamat persaudaraannya, ya selamat pertemanannya, gitu. Dan macam-macam. Semua keselamatan. Itu yang diharapkan dari sebuah majelis. Ya nggak mungkin kita itu berada dalam sebuah majelis. Datang, kemudian kita bersilang pendapat dengan teman yang lain atau dengan saudara yang lain. Kemudian setelah keluar dari majelis, persaudaraan kita atau pertemanan kita menjadi retak. Nah,
itu kan sebuah hal yang tidak diharapkan. Maka dari itu, ketika pertama datang ke majelis, maka memang adabnya, dan ini merupakan sebuah doa, maka kita wajib mengucapkan salam kepada seluruh anggota yang hadir di majelis tersebut. Kemudian yang selanjutnya, wa ayajlisa haitsu intaha bihi al-majalisu. Wa ayajlisa lan yen to lungguh sapa man. Wa ayajlisa lan yen to lungguh sapa man. Haitsu intaha ing dalem sekerine dadi tutuke. Bihi kelawan man apa al-majalisu majlis gitu. Maka hendaknya seseorang itu hadir atau duduk. Kalau di sini kan duduk ya. Duduk itu maksudnya hadir. Hadir dalam durasi komplit majelis tersebut berada gitu. Misalnya kalau kita rapat ya, merapat dari jam 8 sampai jam 9, maka diharapkan kita itu ya ada di situ, ada dalam majelis rapat tersebut mulai dari jam 8 sampai rapatnya selesai. Wa ayajlisa haitsu intaha bihi al-majalisu. Karena mengapa? Karena ya ini merupakan sebuah tata krama. Hendaknya seorang itu tetap menghadiri sebuah majelis yang telah direncanakan, di mana dia diundang di dalamnya dari awal sampai akhir. Karena kehadiran itu sudah merupakan sebuah penghormatan. Jadi kehadiran orang itu merupakan sebuah penghormatan terhadap yang mengundang. Maka kita diharapkan hadir dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya, wa yu'ridu an aqwalil 'ammati al-khaliyati 'anil faidah. Wa yu'ridu lan arab yento mengo sapa man an aqwalil 'ammati saking pira-pira pengucapan kang umum. Pengucapane wong umum. Al-khaliyati kang sepi, 'anil faidati saking faedah. Jadi memang adabnya dalam majelis, adabnya kalau kita dalam rapat, ya, gampangnya rapat. Memang kita harus menghindari untuk ngerumpi ketika rapat tersebut masih berlangsung. Kita diharapkan untuk menghindari ngerumpi terhadap teman yang ada di samping kita. Atau misalnya kalau kita sedang rapat online ya, memang seyogyanya kita harus mengikuti dari awal sampai akhir. Dan ketika ada anggota rapat lain yang sedang menjelaskan, yang sedang urun pendapat, maka kita hendaknya juga turut mendengarkan. Sehingga kita bisa menghindari percakapan-percakapan yang tidak perlu. Karena mengapa? Karena sudah umum. Yang namanya berkumpul, kemudian kita memantik sebuah percakapan yang tidak perlu. Ketika kita berkumpul dengan banyak orang, kita rapat, misalnya rapat dengan jumlah hadirin yang cukup banyak, misalnya rapat dengan 20 orang, maka tidak dapat dipungkiri kita itu bisa ngerumpi dengan teman di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah ngerumpi dengan teman di sekitar kita, maka esensi dari rapat tersebut menjadi hilang. Pun kemudian kita menjadi membahas hal-hal lain yang tidak perlu. Kadang-kadang kita juga akan menghibah. Kadang-kadang kita juga akan ngerasani teman-teman lain. Ataupun kita malah akan ngerasani siapa yang sedang berbicara di forum rapat tersebut. Kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Ya memang itu sudah maklum. Namanya manusia, memang sudah maklum seperti itu. Maka di kitab Taisirul Haq ini dikatakan bahwa wa yuridu an al-aqwalil 'ammati al-khaliyati 'anil faidah. Misalnya kalau kita sedang rapat di tempat pekerjaan, kemudian ada yang sedang ngendikan, sedang urun pendapat, dan memang kita kebetulan tidak cocok dengan personal tersebut, tidak cocok dengan orang yang sedang mengungkapkan pendapat tersebut, kita biasanya akan maidu. Nah, kalau kita biasanya maidu, maka kita akan mengajak teman lain untuk menguatkan ide paidu kita terhadap orang tersebut. Misalnya kayak gini, wah itu pendapat apa? Itu nggak akan bisa dilaksanakan di organisasi ini, hal-hal yang seperti itu. Maka kita akan mengajak teman kita, teman yang akrab dengan kita mesti akan kita ajak.
untuk menguatkan pendapat kita. Oh iya ya, kayak gitu kok akan diterapkan? Ya nggak mungkin. Kebijakan seperti itu kebijakan yang kayak apa? Itu ya nggak mungkin kayak gitu. Itu mesti akan terjadi, mau tidak mau, mesti akan terjadi seperti itu. Tetapi dalam majelis, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab Taisirullah, kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Alangkah baiknya kalau hal-hal seperti itu kita diskusikan di luar forum majelis tersebut atau di luar forum rapat tersebut. Karena mengapa? Karena kalau kita kedengeran, kalau konfrontasi kita atau ngerumpi kita itu terdengar oleh orang yang sedang aktif mengeluarkan pendapat atau orang yang sedang berbicara dalam forum tersebut, maka itu akan menyakitkan hatinya. Seolah-olah bahwa dia berbicara dan dia tidak ada yang menggubris. Itu akan menyakitkan hatinya. Dan itu pun akan bertentangan dengan pasal yang pertama. Itu pun akan bertentangan dengan kalimat pertama yang diungkapkan dalam adabul majlis ini, yaitu alaman ya'ti al-majalisa ayyabda al-hadirina bisalam. Akan bertentangan dengan prinsip salam tersebut. Itulah mengapa. Lawang kita itu ikut rapat, tujuannya itu adalah untuk mencari solusi. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya, dan di situ ya pertama-tama sebelum rapat pun kita sudah mengucapkan salam. Kita sudah mendoakan hadirin-hadirin yang ada dalam rapat tersebut ya, supaya selamat. Lah kok di dalamnya kita itu ngerumpi sendiri, kita itu malah ngerumpi kita sampai kedengaran orang yang sedang mengungkapkan pendapat. Nah itu malah menjadi bertentangan dengan salam yang telah kita ucapkan di awal majelis atau di awal rapat. Begitu. Selanjutnya. Wa ayyu ghayra al-munkara biyadihi. Nah inilah. Ini lagi. Wa ayyu ridho lan arep yento wa ayyu ghayra lan arep yento ngowahi sapa man al mungkara ing perkara kang mungkar biyadihi kelawan tangane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa bilisanihi mongko ngowaono sapa man kelawan lisane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa maneh sapa man fa biqalbihi mongko ngowaono sapa man kelawan atine man. Nah ini kata-kata yang sering kali kita dengarkan gitu. Kalimat yang sering kita dengar. Fa yughayyiru al-munkar biyadih fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbih. Kalau ini kita maknai secara tekstual, fa yughayyiru al-munkar biyadih. Nah, misalnya dalam sebuah rapat offline, kita tahu bahwa teman kita itu sedang ngerumpi, sedang asik sendiri, tidak mendengarkan orang yang sedang berbicara atau person yang sedang mengungkapkan idenya di dalam rapat tersebut. Kalau kita maknai ini secara tekstual, maka kita berarti bahwa kita itu harus secara aktif dengan tangan kita atau dengan dengan perbuatan kita untuk menegur teman kita itu supaya diam. Nah, kadang-kadang kalau kita maknai hal ini, kalimat ini dimaknai secara betul-betul tekstual, fayughayyiru al-munkar biyadih, maka itu akan malah menimbulkan sebuah perpecahan. Fayughayyiru al-munkar biyadih, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbih. Ya masa ya kita akan langsung membungkam teman kita yang sedang ngerumpi dengan tangan kita, ya nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya caranya bagaimana untuk memaknai ini? Fayughayyiru al-munkar biyadih. Maka dengan cara strategi begitu saja, dengan cara-cara yang lebih halus. Fabiyadih itu maksudnya dengan strategi yang lebih halus, tidak dengan perbuatan fisik dengan tangan, ya tidak. Misalnya dengan cara ginilah, katakanlah kalau ada teman yang sedang ngerumpi di rapat, begitu. Maka ya cara paling gampang untuk menghentikan ngerumpinya ya dengan kita tanyai. Misalnya
Ya Pak Edi bagaimana? Pak Edi yang sedang ngerumpi misalnya. Kemudian kita tahu bahwa Pak Edi itu ngerumpi, betul-betul ngerumpi dengan teman di seberangnya. Kita sebagai moderator rapat ya harus dengan cara-cara yang baik gitu. Tidak boleh langsung menegur secara spontan gitu. Kita harus mendengarkan bagaimana, misalnya dengan kata-kata seperti ini, bagaimana hadirin gitu. Bagaimana hadirin atas pendapat pembicara, apakah ada yang ditanyakan gitu. Kemudian dari baris ketiga atau dari baris keempat mungkin ada yang tidak kedengaran atau itu seperti itu mungkin bisa dengan cara-cara yang lebih halus. Kemudian fa'ilam yastalti fabilisani. Lamun ora kuwasa mongko ngwahono sapa man ing mungkar bilisani lawan lisane man. Nah, ini juga kalau kita maknai secara tekstual gitu. Kalau kita langsung, kalau dalam bahasa Inggris shouting gitu, kita langsung apa namanya berbicara, jangan tidur gitu, atau misalnya itu jangan ngelumis sendiri, nah, itu akan menyakitkan hati orang lain, Maka langkah baiknya kalau kita apa namanya tahu dalam majelis tersebut itu ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, maka kita harus mengungkapkannya dengan cara-cara yang baik pula. Sebenarnya antara biadih dengan fabilisanih itu memang saling terkait satu sama lain. Kemudian juga dengan fabikolbih itu juga saling terkait satu sama lain. Pada maknanya bahwa ketiganya itu tidak boleh dimaknai secara tekstual gitu. Karena kalau dimaknai secara tekstual maka akan terkesan kaku. Gitu. Akan terkesan kaku. Lawang kita akan menegakkan lawang kita itu akan menghilangkan kemungkaran. Kalau dalam kitab ini yang kita baca wa ayyughayyira lan arep yen to ngowahi gitu, mengubah mungkar. Nah, kok kita akan mengubah mungkar dengan hal yang menyakitkan orang lain gitu. Ya sama saja. Nantinya. Gitu. Sama saja. Maka kita harus bukan mengubah sebenarnya. Kalau ya redaksi yang tepat itu ya meminimalisir gitu. Ya namanya kemungkaran itu di dunia itu ya nggak ada habisnya. Semua sikap buruk manusia dari A sampai Z, mulai dari zaman alif sampai zaman sekarang, ya tetap itu saja, tidak akan ada hilangnya. Gitu. Ya sebisanya ya kita itu menghindari begitu saja supaya kita tidak ikut-ikutan. Ya kalau secara ringkas sih sebenarnya begini. Sifat mungkar itu ibaratnya kita itu hidup ya, hidup itu dari lahir sampai kita meninggal itu kan ibaratnya perjalanan. Perjalanan itu kan ibaratnya kita sedang berjalan di tengah jalan raya begitu saja. Jalan hidup gitu saja. Lalu di jalan hidup itu kan mesti saja banyak kotoran. Sama segala halnya kalau kita itu sedang ada di jalan raya. Di jalan itu ya banyak macam-macam berwarna-warni. Apa yang ada di jalan ya kotoran, ya tumbuhan, ya macam-macam. Ya perbuatan mungkar ya, mungkar hal-hal yang mungkar ini ya ibaratnya kalau jalan raya itu ya kayak kotoran gitu aja yang di jalan raya. Lah bisanya bagaimana? Apakah kita akan menyapu semua kotoran yang ada di jalan raya? Ya nggak mungkin. Bisanya bagaimana? Ya bisanya menghindari gitu aja. Nah kalau kena ya baru dihapus begitu dengan taubat lah udah gitu aja. Nggak mungkin kita itu akan menghindari kotoran yang ada di jalan. Nggak mungkin kita itu akan menghindari semua perbuatan mungkar yang sudah terhampar di jalan hidup kita, ya nggak mungkin. Ya sekali waktu kita itu ya mesti kena. Sekali waktu ya mesti kena. Ya kalau kena gimana? Ya kena ya tinggal dibasuh aja. Dibasuh apa ya dengan taubat. Udah begitu saja selesai. Kalau kita mau menghilangkan semua kemungkaran yang ada di jalan raya, yang ada di dunia nggak mungkin. Gitu saja. Kemudian lanjut waliyakum minal majalisi illam tad'u ilal maqami bihi daruratun gitu. Daruratun. Jadi pada intinya kata kalimat ini waliyakum
Wal yakum lan becik jumeneng sapa man minal majalisi saking majelis ilam tad'u lamun orang ngajak gitu. Ilal makomi marang netepi atau jumeneng bihi kelawan majelis apa daruratun suwi-wici kang darurah. Maka kalau tidak ada perkara yang darurat itu yang mengharuskan dia keluar majelis, maka diharapkan orang itu tetap ada dalam majelis tersebut atau tetap ada dalam rapat tersebut. Terus misalnya apa ya gampang, misalnya kita pengen kebelet buang air kecil atau buang air besar itu darurah, ya sudah gitu. Kita meninggalkan rapat sebentar kemudian untuk masuk lagi itu sudah selesai. Atau misalnya kalau kita sedang rapat online dan kita lapar dan laparnya tidak bisa ditahan ya sudah kita makan atau minum gitu saja. Kemudian kita masuk lagi dalam rapat gitu saja. Itu mana yang paling mudah. Karena kalau kita meninggalkan majelis dengan sesuatu yang tidak atau meninggalkan rapat misalnya atau meninggalkan sebuah perkumpulan dengan sesuatu yang tidak urgent ya orang lain nggak akan tahu gitu. Orang lain nggak akan tahu tingkat tingkat kemudahan hati kita untuk meninggalkan rapat itu orang lain nggak akan tahu. Orang lain tahunya ya kita keluar gitu aja udah selesai. Ya mungkin orang lain memikirnya bahwa kita itu punya urusan. Padahal sebenarnya dalam hati kita, kita itu malas aja ikut rapat gitu. Ya, padahal gerakan hati yang seperti itu, gerakan hati, alah malas ikut rapat ya buat apa ya. Itu kalau kita sudah diundang ya, walaupun sebenarnya kita sudah diundang untuk diharapkan hadir dalam rapat tersebut karena memang kita memangku sebuah jabatan tertentu dan kemudian hati kita berkata malas gitu. Alah malas itu ikut rapat untuk apa ya rapat seperti ini? Tidak akan ada hasilnya nanti. Itu berarti kita sudah yang pertama berarti kita meremehkan jabatan kita sendiri. Karena kita ya wong ya sudah punya jabatan, ya diundang. Diundang berarti kan penting gitu. Kalau kita malas ya berarti kita meremehkan diri kita sendiri, ya udah begitu saja. Kemudian kalau kita tidak ikut rapat atau meninggalkan rapat dengan sengaja itu ya berarti kita meremehkan orang-orang yang ada di menyepelekan orang-orang yang ada dalam rapat tersebut gitu. Maka bahwa mereka itu nggak penting. Gitu. Dan ini terkait dengan kalimat selanjutnya, wa alla yahtaqiru ahadan min julasaihi rubbama kana khairan minhu indallah. Tuh. Ini terkait dengan kalimat selanjutnya. Bahwa hendaknya kita itu tidak menganggap remeh gitu. Kalimat sebelumnya waliyakum minal majalisi ilam tatamu ilal maqami bihi daruratun. Kemudian selanjutnya adalah wa alla yahtaqiru ahadan min julasaihi rubbama kana khairan minhu indallah. Kita itu nggak boleh meremehkan orang lain. Lah siapa tahu orang lain yang kita remehkan itu derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah. Gitu. Maka kalau kita itu meninggalkan rapat atau meninggalkan majelis, padahal kita itu sudah diundang dan kita itu memangku sebuah jabatan, itu artinya kita meremehkan orang-orang yang hadir di rapat tersebut. Padahal di sini dikatakan dalam di kalimat selanjutnya wa la yahtaqiru ahadan min julasaihi rubbama kana khairan minhu indallah. Itu nggak boleh meremehkan orang lain. Ya walaupun kita itu nggak sadar gitu, kadang-kadang kita itu nggak sadar. Ya, karena terkadang orang yang kita remehkan itu kana khairan minhu indallah. Dan orang yang kita remehkan itu derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa? Dan mengapa kita nggak boleh meremehkan orang? Karena kalau kita meremehkan orang, kalau kita meremehkan sebuah majelis, ya berarti kita menganggap diri kita itu tinggi, menganggap diri kita itu lebih mampu atau kita itu lebih penting daripada orang lain. Dan itu merupakan sebuah perwujudan sedikit dari sifat sombong. Ya sedikit gitu kan. Sedikit dari sifat sombong. Ya tidak mungkin di umur-umur kita ini yang masih umur-umur sekian. Kalau kulong ya masih 30-an, 35-an. Ya tidak mungkin terlepas dari sifat-sifat riya, sifat-sifat sombong sedikit banyak. Itu mesti ada. Karena yang namanya kebijaksanaan itu mesti mengikuti umur. Ya,
sebisa mungkin kita itu memang harus belajar yang namanya sikap-sikap rendah hati dan seterusnya, itu harus menerapkan. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia itu kadang-kadang ada bolongnya, ada bolongnya. Tetap nggak sempurna, itu tetap nggak sempurna. Walaupun dari kecil sudah belajar, walaupun dari kecil sudah mengalami kita sudah mengalami pergulatan hidup misalnya, ya tetap saja kadang-kadang kita itu pas lupa ya lupa, gitu. Pas lupa jadi sombong ya sudah sombong begitu saja. Tapi kalau kita itu kelingan terus tobat ya sudah selesai. Ya sudah, kalau sudah tobat ya ngapain lagi, ya sudah gitu saja. Kalau sudah istighfar ya sudah. Ya seperti itulah. Tidak ada yang bisa sempurna. Baik ya kecuali para kiai dan para ulama dan para nabi, akhlak manusia itu tidak ada yang bisa sempurna. Kemudian selanjutnya, wala yu'azzima ahadan limalihi wa alla yu'azzima ahadan limalihi lianna dzalika yudha'ifud din wa yuskitu al-mubah. Jadi dan hendaknya kita itu kalau dalam rapat misalnya, kita itu tidak boleh menganggap lebih tinggi seseorang, menganggap orang lain lebih tinggi hanya berdasarkan hartanya. Wala yu'azzima ahadan limalihi, gitu. Dan janganlah wala yu'azzima lan ojo yen to ngagungake sapa ahadan ing wong liya limalihi krana bondone ahadan. Di anna zalika krana sak temene ta'zim ingkang mengkono mau iku yu'aifuddin bisa ngapesake ta'zim ing agama. Jadi kita tidak boleh mengunggulkan orang hanya semata-mata berdasarkan hartanya. Karena apa? Kalau kita mengunggulkan seseorang hanya berdasarkan hartanya, di anna zalika yu'aifuddin bisa mendoifkan atau ngapesake ing agama. Ya betul, gitu. Karena Kanjeng Nabi sudah bersabda laisal ghina angkat ratil aradi fa inal ghina ghina nafsi, gitu. Bahwa yang namanya kaya itu bukan banyak harta. Laisal ghina ghina. Jadi yang namanya kaya itu bukan kaya harta, yang betul-betul dimaksud kaya adalah orang yang kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi fa inal ghina nafsi. Jadi karena mengunggulkan seseorang atau menganggap tinggi seseorang hanya berdasarkan harta benda yang dimiliki, maka itu akan mendhaifkan agama atau akan melemahkan diri kita. Karena yang namanya harta benda, sekali lagi kalau kita hanya melihat orang berdasarkan harta benda itu, kalau kita telusuri bahwa harta benda itu hanya merupakan titipan. Kan kita nggak tahu orang itu kaya raya di depan mata, kelihatan fisiknya, rumahnya besar, mobilnya banyak, kemudian anak-anaknya bisa sekolah di mana-mana begitu. Kita kan tidak tahu bahwa sebenarnya orang-orang itu betul-betul kaya dari fresh money, itu betul-betul memiliki uang, cadangan uang yang sangat banyak, atau dari hutang malahan, atau malah dari campuran keduanya, gitu. Karena kita nggak tahu. Kalau kita hanya melihat orang berdasarkan hartanya, ya kita tidak bisa secara objektif menilai orang tersebut. Gitu. Taunya bahwa dia itu memiliki pangkat yang tinggi, padahal tidak. Jangan. Siapa tahu orang itu memiliki mobil, memiliki rumah. Ya dari hutang yang memang dicicil dari sedikit demi sedikit supaya bisa menikmati kehidupan yang layak. Siapa tahu. Kalau kita hanya melihat hartanya saja, tidak melihat kesusahannya yang dijalani untuk membayar utang-utang tersebut, ya berarti kita naif, gitu saja. Dari kenaifan tersebut akan melemahkan agama kita. Karena mengapa?
Kalau kita hanya melihat enaknya saja, kita hanya melihat enaknya orang lain, maka kita cenderung akan kurang bersyukur terhadap apa yang telah kita miliki. Lah kok orang itu bisa enak, lah kok orang itu bisa beli mobil berkali-kali, lah kok rumahnya banyak sekali. Padahal kita yang melihat nggak tahu kesusahan apa yang dialami oleh orang tersebut untuk mencapai hal-hal untuk mencapai harta benda, untuk mendapatkan harta benda yang bisa kita lihat. Kita kan tidak tahu. Enggak, janganlah. Maka betul dikatakan dalam kitab Al-Isra' fa'alla yu'azima ahadan limalihi li'anna dzalika yu'ifu ad-din. Wa yuskitul muru'ah. Gitu. Wa yuskitul muru'ah. Dan yento nibake apa ta'zim yang sifat jatmiko. Itu apa? Menjatuhkan. Jadi sifat jatmiko itu apa ya? Sifat jatmiko itu ya apa ya? Muru'ah itu kalau gampangnya itu berwibawa, nah, sifat gagah, nah, sifat berwibawa kita, nah, berwibawa. Wa in kana fil tariqi falyaghuddu. Wa in kana fil lanjut. Wa in kana fil tariqi falyaghuddu. Wa in kana fil tariqi. Lan lamun ana sapa man iku tetep ing dalem dalan mongko becik ngremno sapa man torfahu ing liman gitu. Wal yugith lan becik nulung ana sapa man al malhufa ing wong kang dikencengi apa ya apa namanya ya orang yang butuh gitu aja, orang yang butuh lanjut wal yugni lan becik nyukupono sapa man au dhaifa ing wong kang apes. Wal yursyid lan becik nuduhno sapa man Abdullah yang wong kang sasar. Dan selanjutnya wal yaruda lan becik jawab sapa man assalamu ing salam alaman bada'ahu bihi ing atase wong kang ngawiti sapa man ya. Atase wong kang ngawiti bada'ah salam ya bihi kelawan salam. Wal yu'ti lan becik awe sapa man asaili ing wong kang njaluk-njaluk wal yakun lan becik ana sapa man fi jalsatihi ing dalem lungguhe man gitu. Waquron anteng, hale anteng. Fa inna dzalika monggo sak temene lungguh kang anteng iku ada luwih bisa narik ila ta'zimi marang ngagungake man. Wal i'tinai lan nggatekake li sya'nihi marang tingkahe man. Ya, jadi pesan selanjutnya dari Taisirul Halak dalam Adabul Majlis itu. Wa in kana fi tariqi falyahudhu. Maka kalau dalam perjalanan dalam majlis itu hendaknya kita menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan ya secara fisik. Secara fisik baik secara rohaniyah. Ya secara fisik ya mata kita enggak jelalatan gitu aja, enggak memandang ke sana kemari, enggak tetap konfrontasi itu. Tetap bertatap mata satu sama lain itu kan kadang-kadang bisa salah paham menimbulkan konfrontasi, itu yang dihindari. Lor bahu kemudian selanjutnya wal yugis al malhufa, dan kita harus menolong orang-orang yang perlu ditolong ya. Menolong orang yang perlu ditolong. Misalnya kalau dalam forum, kalau dalam majelis ya kita memperjuangkan pendapat begitu aja, memperjuangkan pendapat bagi siapa yang kita wakili gitu. Kalau kita atau kepada siapa ada teman kita di majelis yang terpojok ya, dan itu memang harus dibantu ya dibantu begitu saja untuk kemaslahatan bersama itu harus dibantu.
Kemudian selanjutnya wal yuni al dhaifah lan becik nyukupono sapa man al dhaif. Al dhaif ing wong kang kekurangan. Ingkang wong kang apes, ingkang wong apes. Wal yursyid lan nudono al dhalla ing wong kang kesasar. Ya, jadi maksudnya kalau dalam kitab ini dalam majelis ya, dalam konteksnya majelis. Ya kita kalau ada perbedaan pendapat gitu, yang misalnya ada teman kita yang mengungkapkan pendapat tapi kurang ilmiah gitu, kurang sesuai dengan metodologi atau kurang sesuai dengan apa namanya alur pemikiran yang umum, ya kita betulkan gitu saja. Kemudian selanjutnya wal yaruda assalamu ala man bada'ahu bihi, ya kita harus menjawab salam gitu. Wajib menjawab salam bagi siapapun yang mengucapkan salam kepada kita. Ya wajib, karena kita telah didoakan keselamatan, ya kita wajib menjawab. Kemudian alaman pada bihi, kemudian wal yu'ti as-sa'il. Kita harus memberi kepada orang-orang yang meminta-minta. Ini saya juga masih kurang paham mengapa ada kata-kata ini, mengapa ada kalimat ini di pasal adabul majlis. Mengapa ada pasal ini begitu? Apakah kalimat ini itu ditujukan ketika kita sudah pulang dari majlis? Mungkin seperti itu maksudnya. Kalau kita sudah selesai dari majlis, kemudian di jalan, ya kita di jalan supaya majlis kita barokah ya secara tasawuf ya, supaya kita mendapatkan berkah dari majlis tersebut, maka di jalan kita harus seperti ini tadi. Wa in kana fi tariqi falyaqulu dan seterusnya wal yursyid awwala wal yaruda assalam ala man bada'ahu bihi wal yu'ti as-sa'il. Kita harus memberi kepada orang-orang yang meminta. Ini orang jaluk-jaluk. Wal yakun fi jalsatihi wa quron. Maka kalau kita dalam majelis, kita itu harus anteng, kita tidak jalan-jalan kemana-mana. Karena sikap anteng itu, kita dengan sikap anteng itu bisa memberikan kita wibawa. Fa inna dzalika ad'a ila ta'dhimih wal imtina'i bi sya'nih. Jadi dengan sikap anteng, dengan sikap bersahaja gitu aja, anteng bersahaja gitu, itu bisa mendatangkan kepada kita takdim, gitu. Sifat takdim dari orang lain. Orang lain itu takdim pada kita gitu aja lah maksudnya. Takdim, kemudian dan orang lain itu akan memperhatikan tingkah kita. Udah gitu aja. Kalau kita cekap semanten mau kita baca sholat ing dalu menika, pilih wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten ing saagung-agungipun. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Arif. Nuwun Gus. Mohon maaf tadi di awal saya lagi di kamar mandi. Jangan, betul-betul. Nggih, Pak.